Chelsea sudah 2 musim tidak main di Liga Champions. John Terry tegaskan, panggungnya The Blues adalah main di kompetisi top Eropa itu tiap tahun. Chelsea belum kembali sebagai tim papan atas sejak era pemilik baru Todd Boehly. Ex-kapten tim, John Terry pilu melihatnya, sebut The Blues minimal main di Liga Champions per musim. Todd Boehly jadi pemilik Chelsea setelah membelinya dari Roman Abramovich di tahun 2022 pada bulan Mei. Itu tak lepas dari efek perang Rusia dan Ukraina, yang mana Abramovich punya hubungan dekat dengan Putin selaku presiden Rusia. Chelsea di era Roman Abramovich pada 2003 sampai 2022. Selama 19 tahun, Abramovich menyulap The Blues jadi tim papan atas dan langganan juara. 21 trofi sukses diraih Chelsea-nya Abramovich. Chelsea jadi tim London pertama yang menangi titel Liga Champions, sampai 5 kali sukses menangi Premier League. John Terry merupakan salah satu pemain Chelsea di era Roman Abramovich pada tahun 2000 sampai tahun 2017. Terry sang kapten klub kini mengaku pilu melihat The Blues. Awalnya di musim ini Chelsea menunjukkan tanda-tanda sebagai skuad yang muda dan berbahaya. Namun setelahnya, periode buruk terjadi dan ada penurunan performa, jelasnya dilansir dari Mirror. Chelsea tampaknya masih sulit bersaing meraih titel Liga Inggris. Terry ingatkan, setidaknya si biru harus bisa finish di 4 besar dan konsisten main di Liga Champions setiap musim. Dulu, Liga Champions adalah target minimum bagi saya dan beberapa pemain Chelsea. Itu supaya saya bisa menjaga mentalitas, untuk bisa bersaing main di kompetisi top Eropa tiap tahunnya, tegasnya. Musim ini, Chelsea punya peluang untuk bisa main di Liga Champions musim depan. Ini adalah Chelsea, klub besar dan harusnya main di Liga Champions, tambahnya. Chelsea terakhir berlaga di Liga Champions pada musim 2022-2023. Musim ini, Cole Palmer DKK berlaga di UEFA Conference League dan masih bersaing untuk finish di 4 besar. Chelsea kembali menunjukkan ketertarikan pada bintang AC Milan, Rafael Leao, dengan melakukan pendekatan awal melalui perwakilan sang pemain. Di tengah musim yang mengecewakan bagi Milan, laporan menunjukkan bahwa klub lebih terbuka untuk menjual Leao musim panas ini, terutama karena akan absennya mereka di Liga Champions. Meskipun statistik Leao musim ini mencatat 10 gol dan 7 assist di semua kompetisi, penampilannya dianggap kurang konsisten dan gagal menjadi pembeda di lapangan. Hal ini menjadi sorotan, terutama karena ekspektasi tinggi yang melekat pada pemain bernomor punggung 10 tersebut. Legenda Milan Zlatan Ibrahimovic, tetap percaya bahwa Leao memiliki potensi untuk menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Namun, performa yang tidak stabil dan situasi finansial Milan membuat klub mempertimbangkan opsi untuk menjualnya. Menurut laporan dari Daniele Longo, Calciomercato.com, Chelsea telah menyalakan kembali minat mereka pada Leao. Klub London tersebut melihat potensi besar dalam diri pemain sayap Portugal itu dan telah memulai komunikasi awal dengan perwakilannya. Bagi Leao, pindah ke Chelsea bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali kariernya di lingkungan baru, terutama di Premier League yang kompetitif. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, mengakui bahwa timnya terlalu bergantung dengan Cole Palmer. Karenanya ketika performa mantan pemain Manchester City itu merosot, performa tim secara keseluruhan juga merosot. Hal inilah yang coba dihindari Maresca. Ia berharap pemain lain bisa mengambil beban di pundak Palmer dan ikut mencetak gol dan menciptakan assist untuk rekan-rekan setim yang lain. Tidak, saya tidak khawatir. Saya selalu khawatir tentang performa tim secara keseluruhan, tapi saya tidak mengkhawatirkan Cole karena Cole adalah manusia biasa dan sepanjang musim ia akan memiliki momen di mana ia sedikit kesulitan, kata Maresca. Masalahnya dengan Cole adalah kami terlalu bergantung dengannya untuk segala hal dan saya katakan sejak awal bahwa kami harus bergantung kepada seluruh tim. Tentu saja kami butuh pemain besar, pemain top seperti Cole, tapi kami tidak khawatir dengan Cole sama sekali, urainya. Ia hanya perlu terus bekerja seperti biasanya. Kita selalu memberi ekspektasi kepada Palmer untuk mencetak gol atau assist, jadi itu sulit, tutupnya. Palmer sempat tampil gemilang sejak diboyong dari City pada awal musim ini dan telah mencetak 14 gol dan 6 assist dari 29 pertandingan di semua kompetisi.
Namun, gelandang 22 tahun itu gagal mencetak gol dan menciptakan assist dalam 6 laga beruntun. Chelsea tetap optimistis bisa mengamankan tiket Liga Champions musim ini, meski performa mereka masih jauh dari harapan. The Blues saat ini tengah berjuang untuk keluar dari tren negatif, tetapi mereka percaya bahwa dengan kembalinya pemain kunci setelah jeda internasional Maret, posisi di klasemen bisa membaik. Pelatih Enzo Maresca, yang masa depannya di klub mulai dipertanyakan, bersama dengan para pemain senior meminta agar seluruh tim tetap bersatu menghadapi masa sulit ini. Menurut laporan BBC Sport, mereka menekankan pentingnya ketahanan mental dan kerja sama tim untuk mengubah situasi. The Blues masih mengalami dampak dari pergolakan dalam 2,5 tahun terakhir di bawah kepemilikan Todd Boehly dan Clearlake Capital. Perombakan skuad yang besar dan kepergian beberapa pemimpin tim membuat ruang ganti kehilangan identitas yang jelas. Chelsea baru saja menelan kekalahan menyakitkan dari Aston Villa, meskipun sempat menguasai permainan terutama di babak pertama. Namun, kegagalan mereka dalam memanfaatkan peluang setelah jeda menjadi bumerang, memungkinkan tim asuhan Unai Emery mencetak gol kemenangan di akhir laga. Chelsea yang dulu merendah untuk meroket, kini malah terpuruk. Dari pesaing juara jadi tim yang diragukan, apa yang salah dengan The Blues? Chelsea dan filosofi merendah untuk meroket. Di masa kejayaannya, Chelsea dikenal sebagai tim dengan mental juara. Mereka sering tampil rendah hati di media, tapi di lapangan, mereka menunjukkan taringnya. Namun, di bawah manajer Enzo Maresca, narasi ini mulai berubah. Chelsea masih mencari identitas di tengah persaingan Premier League yang semakin ketat. Awal musim 2024-2025, The Blues sempat tampil meyakinkan dengan kemenangan beruntun, membuat mereka disebut-sebut sebagai pesaing serius. Namun, belakangan ini, performa mereka menurun drastis. Faktor utama kemunduran ini adalah inkonsistensi. Pertahanan sering melakukan blunder, dan lini serang yang tadinya tajam kini tumpul. Christopher Nkunku, yang diharapkan jadi pembeda, tampil di bawah ekspektasi setelah kembali dari cedera panjang.